Ini lembar kerja Excel saya sudah tampil ya. Sudah, Pak. 435 coba tuliskan. Ini hurufnya. Nah, untuk pengkonversian ini, jika A berapa? Jika 4 berarti apa? Hurufnya apa, Mas, Mbak? Kalau hurufnya apa, angkanya 4, hurufnya? Ada yang tahu? Dilihat dulu ya, materinya tadi coba. Oh, ini sebentar. Ini kita latihan if-nya cuma ada 2 kemungkinan ya. Cuma ada 2 kemungkinan. Kalau nilainya 4, hurufnya A. Selain 4, semuanya nilai selain 4. Entah itu 10, 5, 3, bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Itu nilainya bukan A. Kalau di sini disebutkan nilainya E ya. Ya di modul ya, lihat di modul. Jika A2 itu adalah angka yang akan dikonversi. Kalau di tempat latihan saya ya, itu ada di alamat C3 ya. Bisa perbesar. Ya. Teorinya adalah jika angkanya ini 4, maka jawabannya adalah A. Selain 4, di sini kan 3, 5 itu selain 4. Atau di atas 4 juga bisa. 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Atau di bawahnya 3, 2, 1, 0, dan seterusnya ke bawah. Itu nanti nilainya E. Nah, caranya adalah memakai if, karena ada 2 jawaban saja ya. Jawaban benar dan salah. If. Nah, perhatikan setiap kalian menulis rumus dasar ya, sama dengan if kurung buka. Nah, selalu di situ ada drop down ya, drop down menu. Keterangan ya, keterangan rumus dasarnya ya. If logical test, value if true, value if false. Nah, ini antara logical test, value if true, ini ada tanda pemisah. Ya, tanda pemisah di komputer kalian masing-masing. Itu kalau memakai titik koma berarti nanti kalian memakai titik koma. Tapi kalau komputer kalian format regional misalnya format regionalnya diubah jadi Indonesia, itu kemungkinan berubah menjadi koma ya, ada 2 ya, ada 2 itu. Titik koma dan koma. Diperhatikan ya, mohon diperhatikan. Jika angka ya, angka ini ada di alamat C3. Saya memakai titik koma. Berarti jawaban benarnya adalah A, karena A itu berupa huruf ya, bukan angka. Huruf, kata, atau kalimat itu diapit dengan double tanda petik. Meskipun satu huruf ya. Double tanda petik begini. Nah, jika C3 bernilai A, maka ini sama dengan ya, ini sama. Bentar. Jika C3 bernilai A ya, bernilai A, maka jawabannya adalah salah. Bentar. Jika C3 bernilai 4 ya, begitu maksud saya. Jika C3 bernilai 4, maka jawabannya adalah huruf A. Ya, pelan-pelan ya. Nah, ini jawaban jika salah. Bisa E, bisa D, bisa dan bisa keterangan juga bisa. Misalkan bukan A, begitu aja ya. Kalau di contoh buku itu kan hurufnya E. Ini saya kasih contoh lain.
Nah, ini coba diterjemahkan bareng-bareng. Sama dengan if ya. Jika C3 sama dengan 4, maksudnya jika C3 nilainya 4, maka nanti dituliskan huruf A di situ. Tetapi kalau bukan 4, maka akan dituliskan tulisan bukan A. Kita coba di enter. Ya. Nah, ini untuk rumus ke bawahnya ya, tidak usah menuliskan karena ini posisi dari logical tanya kan sama, ada di kolom sebelah kiri persis. Terus pengkonversiannya ada di sebelah kanan persis. Sama nanti yang baris keduanya ini nanti dia akan menyesuaikan. Kita tinggal copy aja. Klik kanan copy ya. Klik kanan copy dari sel yang kita tulis rumusnya tadi. Atau bisa juga ini diklik. Nanti ada titik hitam di bawah ya, titik hitam di bawah sebelah kanan ya. Bisa kita tarik sepanjang tempat yang akan ditaruh rumusnya. Ini saya 3 baris saja. Nah, sampai di sini paham ya? Ini untuk if dengan 2 jawaban. Nah, coba kita latihan untuk if dengan jawaban lebih dari 2. Tadi kan jawaban ini kan 2 kan A dan bukan A, ya kan begitu. Coba kita buka materinya. Nah, ada di halaman 113 juga. Lembar kerjanya ada di 114. Ya, silakan dicoba ini. Pak, izin bertanya. Ya. Setelah dimasukkan rumusnya, terus pencet apa, Pak? Enter. Oke, Pak. Diakhiri dengan tanda kurung tutup ya tadi ya, sudah ya. Setiap yang nyoba masih ada pertanyaan, bisa di-share screen. Ya, di-share screen ke ini Zoom-nya, biar jelas. Coba kita ke if yang bertumpuk ya. If bertumpuk. Di halaman 113 itu kalau nilainya A, kalau angkanya 4 nilainya A. Nah, ini untuk baris ini. Jika nilai angkanya 4, nilai hurufnya adalah A. Jika nilai angkanya 3, maka nilai hurufnya adalah B. Jika nilai angkanya 2, maka nilai hurufnya adalah C. Bisa dipahami di sini? 4 itu A, 3 itu B, 2 itu C. Paham ya? Ada 3 jawaban ya. Izin, Pak. Ya. Jika setelah mengcopy dari rumus yang 4 sama dengan A itu biar dimunculin di angka sebelahnya 3 itu pencetnya apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Perhatikan di lembar kerja ya. Kalau agak kesulitan untuk menarik ya, untuk menarik titik hitam yang ada di bawah kanan, kalian bisa coba klik kanan ya, klik kanan mouse-nya, terus klik copy. Yang bertanya paham? Saya ulangi ya. Siap, paham, Pak. Ya, ini kita klik. Ini rumusnya kan ada di sini ya. Ini rumusnya. Kalau ini hasilnya. Kita klik kanan, kita copy. Nah, ini kan sudah berubah ya, berubah bergaris-garis. Setelah itu kita pastekan di lokasi yang baru. Sebanyak yang diinginkan. Misalkan saya menginginkan sampai bawah sini ya. Kita blok semua, kita klik kanan paste. Ya, paste ini. Bacanya paste apa paste ya? Paste ya. Nah, ini muncul semua hasilnya di sini. Nah, ini kenapa bukan A? Ini kan nggak ada kriteria angka 4 di sini. Kalau saya isikan angka 4, saya enter, terus nah, ini hasilnya akan berubah otomatis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan untuk yang if berikutnya. Ini saya tambahkan di sini ya. Kriterianya, kalau 4 itu sama dengan A, kalau 3 sama dengan B ya tadi teorinya. Kalau 2 itu
hurufnya C. Itu ya. Coba ini dipahami dulu ini. Kalau nilai Anda di ujian itu nanti 4, berarti nanti hurufnya A. Kalau ujian Anda itu nilainya 3, itu hurufnya B. Ujian Anda nilainya 2, berarti hurufnya C. Ini ada 3 jawaban. Nah, rumusnya ya, rumusnya untuk menggunakan if. Kalau ada 3 jawaban berarti if-nya ada 2. Ya, jawaban dikurangi 1. Contoh yang sebelumnya, jawabannya kan 2 ya, jawabannya 2, benar dan salah. Itu if-nya 1. Jawabannya ada 3, berarti if-nya ada 2. Kalau di sini nanti ketentuan jawaban ada 5, misalkan saya tambahkan untuk angka 1. Itu D. 0 ya, 0. Nah, kita dikasih ketentuan 5 di sini. Ada 5 jawaban. Nah, nanti di if ada berapa if-nya? Kalau kita tuliskan di rumus. Jumlah if ada? Ya, yang paham jawab. Maksud saya tahu enggak maksud saya? Gimana Pak? Gimana Pak? Kalau ketentuannya di sini disebutkan ada 5, berarti kita nanti nulis rumus di sini, if-nya jumlahnya ada tulisan if gitu loh, if. Misal gini. Ini saya edit ya. Ini saya edit. Jika C3 itu nilainya 4, maka nilai 4 itu adalah A. Kalau bukan A berarti ditulis saja bukan A begini. Nah, ini if-nya saya tambahkan lagi. 2 Pak berarti. Ya, kalau ketentuannya jawabannya ada 5, berarti if-nya 4. Kalau ini kan yang teori dasar ini kan jawabannya 2 kan. A sama bukan A, berarti if-nya bisa 1. Paham enggak? Ya, kita coba. Dengan mencoba kita akan semakin paham ya. Nah, if dari C3. Tadi kan kondisi 4 sudah. Sekarang C3 kalau nilainya berapa kalau di bawah 4? Jika C3 sama dengan 3 ya. Berarti kalau 3 nilainya B. lihat ya di ketentuan sini ya, lihat sini. Ya, yang paham silakan. Nah, ini jawabannya bukan tulisan bukan A lagi. Coba ini kita habiskan ya, kita habiskan dari ketentuan 5 ini. Jika C3 4 berarti A, jika C3 nilainya 3 berarti B. If lagi ya, ini namanya if bertumpuk. Sambil diikuti di komputer masing-masing. Nanti kalau keliru bisa di share screen, nanti kita betulkan bersama. Untuk nilai 3 sudah, C3 sama dengan 2 sekarang. Nilai 2 berarti hurufnya C. If-nya sudah berapa ini? 1, 2, 3 ya, 3, baru 3. Ini kan ketentuannya 5 berarti if-nya ada 4, kurang if 1 lagi. Terakhir ini. If C3 ini saya pelan-pelan ini. Ya, yang if terakhir C3 sama dengan D ya. Paham ya? D. Ya, betul. Kalau D nilainya 1. Sebentar. Ini nilainya 1-nya tulis dulu. Kebalik tadi. Kalau C3 sama dengan 1, nilainya ya, ada yang ketinggalan juga. Saya dari tadi memakai titik koma, malah sekarang pakai koma. Nanti saya edit lagi. Kalau C3 itu 1, jawabannya hurufnya D. Nah, begini ya. Titik koma begini harusnya, saya lupa.
Nah, sekarang if-nya kan sudah habis. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah habis ini adalah jawaban terakhir. Selain A, B, C, D, berarti yang terakhir adalah kita tuliskan E. Ini kita edit ini yang koma-koma ini. Nah, ini titik koma ini. Nah, ini saya kira sudah semua. Nah, untuk yang terakhir ya, jangan lupa, ini kan rumusnya bertumpuk ya, rumusnya bertumpuk. If-nya kan tadi ada 1, 2, 3, 4. Dan ini kurungnya ya, kurung tutupnya bisa kita kasih 4. Atau paling gampang warnanya nanti berubah hitam gitu. Sampai di sini paham ini rumusnya ini Berarti diperhatikan. kalau if-nya 4 berarti tutup kurungnya itu harus 4 Pak ya? Ya, atau nanti Berarti sampai kalau- warnanya hitam ya warnanya. Oh, berarti kalau if-nya 2 berarti itunya 2. 2. Ya. Oke. Itu harus pakai titik koma atau gimana Pak? Ya kan saya sebutkan tadi kalau komputer kalian sudah diubah settingan regional Indonesia biasanya memakai koma. Tapi kalau masih asli pakai settingan regionalnya US Amerika itu kan memakai titik koma. Untuk format yang lain misalkan 10.000 ya, 10.000 kan 10,000 itu format Amerika. Nanti kalau memakai Indonesia 10.000 ya 10.000 gitu, paham ya? Itu beda Oke, Pak. aja, Siap, beda siap. format ya. Ini kita coba enter ya, kita enter. Nah, ini tetap A karena ini angkanya 4 di sini. Nah, ini nanti saya copy ke bawah. Ini harus berubah ini. Ini kan angkanya 3, berarti di sini harus terisi B. Nah, ini 5. 5 berarti di sini terisi apa? A. Loh, kok A? Di sini ada enggak? Ketentuan 5 di sini ada enggak? Oh, enggak ada Pak, enggak ada. Ada. Berarti selain dari 4, 3, 2, 1 ini tadi lihat rumus. Lihat rumus. Nah, ini. Selain 4, 3, 2, 1, jawaban terakhir adalah huruf E. Ini berarti ketentuannya tidak hanya 0. Kita lihat di sini. Ini seharusnya ketentuan bukan 0, tetapi selain 1 sampai 4. Nah, paham ya? Ini. Selain 1 sampai 4 mesti jawabannya adalah E. Kita coba ini 10. Ini 7. Ini 3 gitu aja. Ini saya ngasih input angka dulu. Hasilnya nanti akan menyesuaikan setelah kita copy dari rumus yang pertama ya, kita copy lagi. Terus kita paste ke bawah sebanyak angka yang ada di situ. Kita blok, kita klik kanan, paste. Nah, ini kita berubah menyesuaikan angkanya. Kita coba tes ya, ini kita coba tes. 7 ini saya ubah 4. Saya enter. Nah, ini jawabannya berubah A. Ini saya ubah 2. Saya enter. Nah, ini E-nya jadi C. Paham ya? Otomatis berubah sendiri. Baik, untuk if saya kira paham. Kita lanjut untuk teori berikutnya. Ini teori dasar dari if. Lanjut ke halaman di atas 113. Ya, baik, ini ada latihan N ya, ada latihan N. Nanti juga ada latihan OR-nya. Ada enggak di sini? Enggak ada. Tadi teorinya gimana kalau N? Ada yang bisa mengulangi enggak? Syaratnya harus terpenuhi semua atau salah satu? Ayo. Gimana Pak? Teori N, logika N. N sama OR tadi sudah saya jelaskan di awal. Izin Pak. Ya.
Kalau N harus terpenuhi kedua-duanya, Pak. Ya, betul. Sedangkan yang OR salah satunya saja, Pak. Terima kasih. Ya, betul. Sekarang kita aplikasikan. Ini di contoh buku Anda. Di sini ada 2 prasyarat. Untuk A2 nilainya 4, untuk B2 nilainya C. A2 bisa dilihat di tabel contoh ini ya. A2, kolom A itu kolom SKS. Kolom B itu kolom hurufnya. Seperti yang sudah kita latih tadi. Kalau 4 berapa? Kalau 2 berapa? Kalau ini agak beda ya, agak beda. Ini kita konsentrasi ke prasyarat N aja. Ini kayaknya agak susah dicerna. Saya coba latihan sendiri ya. Silakan buka latihan Excel-nya ya, lembar kerja baru. Ini boleh ditaruh bawahnya, sini seperti ini juga boleh. Sheet baru juga boleh ya. Kalau pengen ini terlihat ya, bawahnya sini. Bawahnya. Syarat 1. Syarat 2. Ini eksekusinya. Nah. Syarat 1 misalnya ini untuk nilai ya, untuk nilai 100, 25, 75. Udah, ini syaratnya gini aja. Syarat kedua, misalkan kalau di dunia pendidikan itu kan bayar sama tidak bayar ya. Ini sudah bayar, misalkan ini belum bayar. Nah, ini bisa diwakili untuk keterangan, misalkan di sini 1 itu bayar. Jadi biar mudah rumusnya nanti. Terus 0 gitu aja ya. 0 itu belum bayar. Maksudnya belum bayar itu SPP misalkan ya begitu. Nanti kalau kalian di kelulusan nilainya bagus 100. Tapi belum lunas pembayaran. Berarti Anda dinyatakan tidak lulus. Misalkan begitu. Jadi 2 syarat ini kan harus terpenuhi semua. Nilainya bagus, sudah lulus, sudah selesai administrasi. Nah, ini yang syarat kok belum, berarti bentar, ini yang lulus ini. Nah, ini lulus, yang belum. Ini syaratnya dua-duanya tidak terpenuhi ini malah ini. Syarat 1 sudah nilainya jelek, syarat 2 belum bayar lagi. Otomatis tidak lulus. Nah, kalau syarat 1-nya lumayan bagus 75. 75 saya kira lulus ya kalau nilai. Tapi syarat 2-nya kok belum lunas. Nah, ini kan salah satu tidak terpenuhi. Ya sama, tidak lulus. Tapi kalau universitas baik hati misalkan syaratnya memakai OR salah satu saja. Meskipun Anda belum lunas tapi nilai bagus ya lulus. Memakai OR ya. Bisa dibedakan toh? Karena salah satu terpenuhi, ini syarat 1. Oh, berarti kalau OR itu salah satu, Pak ya? Salah satu aja. Meskipun syaratnya 3 misalkan. 1, 2, 3 syarat 3. Tapi kalau memakai OR, nilai Anda bagus terpenuhi, yang lain syarat 2, syarat 3 tidak terpenuhi, ya tetap lulus. Kalau OR itu ya, kalau OR. Ini penjelasannya begini. Tapi kalau memakai rumus gimana? Nah, kita aplikasikan ke rumus. Ini kita geser ya, kita geser. Nah, ini input manual, secara manual. Ini secara otomatis memakai rumus. Ya, kita kembali ke rumus if lagi ya. Ini kan jawabannya 2 ya, lulus dan tidak lulus. Jumlah if-nya ada berapa? 1 ya, betul. If-nya 1 aja. Nanti kita bikin
logikalnya. Jika kalau satu logikal, syarat satu aja, ini langsung kita klik. Nah, ini A12 sama dengan 100. Titik koma. 100 apa? Lulus. Ini untuk satu syarat dulu. N-nya belum saya pakai loh ya. Ini tidak lulus. Paham di sini? Jika A12 ya, A12 itu syarat 1. 100 maka lulus. Kalau nilainya tidak 100 ya tidak lulus. Ini cuma satu syarat. Saya memakai satu syarat. Nah, lulus. Berarti untuk yang baris 2 ya, 2575 ini saya kopikan ke bawah. Nanti jawabannya otomatis adalah tidak lulus. Saya copy ke bawah ini. Nah, paham ya? Nah, ini bedanya antara manual sama otomatis. Ini yang manual, ini yang otomatis. Bedanya adalah kalau ternyata ada perubahan data, ya ada perubahan data. Misalkan pada saat kelulusan nilainya bagus, kok belum bayar, datanya salah ini, salah. Belum bayar kok ditulis bayar. Saya tulis belum, saya enter. Terus, nah ini nanti di sini akan berubah secara otomatis menjadi tidak lulus. Nah, kita perbaiki dulu rumusnya ya. Memakai N tadi ya. Ya, sekarang kembali ke rumus N. Ditambahkan 2 syarat harus terpenuhi. Nilai bagus dan bayar. If. Nah, kembali ke teori dasar ya. Rumus dasarnya adalah if kurung buka N ya. N. Nanti di situ 2 syaratnya dimasukkan. Lihat halaman 114. Silakan buka halaman 114. Ini saya share screen. Siapa? Sebentar, saya share screen. Ya, sudah tampil ya. Tampil nih 114, 114. Di situ ada if dalam kurung N A2 sama dengan 4, B2 sama dengan C. Bisa lihat? Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Ya, saya perlu respon soalnya nanti kalau tidak tampil bingung nanti. Baik. Rumus dasarnya adalah if dalam kurung N. N apa? N dari syarat 1, syarat 2. Ini kita abaikan aja nih, A2 sama dengan 4. Ini saya ubah menjadi syarat 1, B2 sama dengan C itu syarat 2. Nah, jawabannya apa kalau syarat 1, syarat 2 terpenuhi? Adalah di sini nanti lulus ya. Nanti saya tulis di sini lulus. Kalau 2 syarat ini tidak terpenuhi maka di sini jawabannya nanti tidak lulus. Kita aplikasikan. Kembali ke Excel-nya lagi. Ya, baik nih. If kurung buka apa tadi? N ya. N dari syarat 1 apa? Ini sudah benar ya. A12 sama dengan 100. Bisa dipahami ini? Jika Siap, Pak. Siap. N ya, N dari syarat 1. Terus syarat 2 adalah? Bayar. Ya, A12 sama dengan baik, sambil diterjemahkan ke bahasa manusia ya. Jika syarat 1 itu Pak, itu enggak B12, Pak. Oh iya, B12. Berarti ini yang ngoreksi paham. Ya, paham. Ya. A12 100, B12 bayar. Nah, ini kurang apa ini yang paham? Kurang
Ya, rumus saya di tampilan ini ada yang kurang ini. Titik koma, Pak. Ya, titik koma terus. Nah, kira-kira ini sudah benar ini. Kita coba dulu untuk eksekusi, kita enter ya. Nah, baik. Sekarang untuk melihat hasilnya ini kita kopikan dulu ke bawah ini. Kita kopikan. Rumus yang baru kita kopikan, kita paste. Nah, kita cek dulu rumusnya. Sudah berubah. Untuk melihat efeknya ini kita ubah-ubah ini. Ini antara yang manual ini nanti tetap saja ini ya. Ini tetap, ini yang berubah, yang otomatis pakai rumus. Kita simulasikan. Tadi kan nilai Anda bagus. Terus dikira sudah bayar, terus dianggap lulus. Ternyata datanya salah. Saya ubah. Belum. Nah, sekarang datanya menjadi tidak lulus. Tapi ini kok tetap. Nah, ini karena ini tadi apa? Entry manual. Paham ya di sini ya? Itu bedanya nanti di pemrograman seperti itu. Ya, nanti kalau di database skala besar, jumlah mahasiswa yang ribuan seperti ini, kita tinggal entry-entry gini aja. Programnya sudah jadi. Tinggal entry. Jadi kesalahan hasil itu biasanya pada petugasnya. Kemungkinan petugasnya salah entry. Simulasi kedua. Misalnya ini sudah bayar. Enter. Nah, si mahasiswanya sudah bayar. Duh, nilai saya bagus, masa enggak lulus toh? Nah, dia protes. Berapa nilainya? 80. Oh, oke, saya ubah nilai 80. Ya, saya enter. 80 bayar. Lalu harusnya ini lulus. Kenapa kok masih tidak lulus? Bisa tahu, ada yang tahu ini hasilnya. Kenapa sebabnya tidak lulusnya tidak berubah? Ini programnya yang salah. Ini syarat 1 nilainya bagus, sudah bayar. Syarat 2 nilainya belum, Pak. Iya, betul. Karena yang pertama tadi itu syarat 2 pertama itu belum bayar. Ya. Kalau yang 13 itu udah bayar. Ya, ini programnya yang kurang komplit ya. If-nya kurang komplit. Tadi kan N-nya kan cuman untuk nilainya 100 saja toh. Untuk nilai-nilai yang lain belum disyaratkan. Iya, ini nanti bisa diubah persyaratannya. Gimana kira-kira yang paham logika ya, paham logika. Kira-kira apa yang harus saya ubah di sini? Berarti ditambah N lagi, Pak. Ditambah N lagi. Berarti prasyaratnya ada lagi gitu ya? Iya. Ya, logikanya mungkin bisa masuk, tapi bisa lebih praktis lagi. Memakai ring ya, ring. Tapi saya belum coba, cuman teorinya memakai ring nilai. Kalau lulus itu ring nilainya biasanya berapa? Di atas 50, di bawah sama dengan 100. Gitu ya. Kalau nilai ujian di atas 50, jangan 50 lah. Misalnya 60 lah. 60 ke bawah enggak lulus. Tapi 60 sampai 100 begitu ya ringnya ya. Itu nanti lulus kalau ringnya begitu. Kira-kira di rumus matematika gimana nulisnya? Ada yang tahu enggak? Saya coba di sini ya. Saya coba dulu ringnya. Di bawah sama dengan 100. Ini tinggal nambah gini aja toh. Ini mudah enggak logo ini? Teori matematika. Lebih kecil sama dengan 100. Kalau nilai 100, 99, 98 itu berarti masuk kriteria. Terus batasannya tadi berapa? 60 ya, 60. 60 ke atas. Bentar, ini logonya benar apa enggak ini? Saya coba dulu. Logonya begini. Nah. Ini kalau secara teori logonya begini, tapi kalau di rumus ini belum saya coba. Ini saya nyobanya baru ini. Baru pas ngajar ini. Biasanya kan dosennya yang jika bisa dipahami ya ini ya.
Jika syarat nilai Anda itu 60 sampai dengan 100, ya, ini memakai ring nilai, tidak hanya 100 tok. Ya. Terus kalau ini bisa bayar dan tidak bayar, cuman 2 ya. Syaratnya bayar dan tidak bayar. Ini tidak memakai ring, tidak memakai pilihan yang lebih dari 2. Kalau nilai kan bisa lebih dari 2 ini, 60, 61 dan seterusnya. Kita enter ya. Oh, enggak bisa. Ini ada namanya apa namanya? Itu yang 100, Pak. Salah, Pak. Coba. Ya. Yang 100 diganti kan itu yang bawah, Pak. Oh, 80 coba. sebentar, Mas. Ini ada koreksi otomatis ya. Ini ada koreksi otomatis dari Excel. Excelnya baik hati ini. Ini ada yang kebalik ini. 60 lebih dari sama dengan. Saya nulisnya apa ini? 60 sama dengan kurang dari. Kebalik berarti, Pak. Kebalik. Ya, kita yes ya. Ya, yes. Ya, baik. Kebalik ini. Lebih dari 60 sama dengan, ya, sudah saya koreksi ya. Nah, sekarang dirubah. Ini saya copy lagi. Ini kan sudah diedit tadi. Kita copy ke bawah. Nah, ini paste. Nah, kita koreksi. Nggak ngefek. Ini rumusnya salah, tapi teorinya ini benar ini. Baik, ini berarti saya edit sebentar. Ini saya pisahkan dengan titik koma. Ya, logika rumusnya mungkin tidak diterima oleh Excel-nya. Jika N dari A13 lebih dari 60 ya. Terus A13 lagi. Nah, kalau ini bisa diterima, ini kira-kira logikanya masuk deh. N-nya saya tambahkan 3 item di situ. Untuk yang lebih dari 60, titik koma. Untuk yang kurang dari 100, kurang dari dengan 100, titik koma. Terus yang item yang ketiga adalah untuk yang bayar. Ada 3 poin di situ. Dan 3 poin itu harus terpenuhi semua. Kita coba ya. Nah, ini sudah berubah ini. Ya, baik. Kita uji coba ini. Kita uji coba. Ini belum kita ubah bayar. Nah, berubah lulus ya. Yang belum-belum ini sudah bayar semua ternyata. Saya ubah bayar semua. Nah, berubah lulus. Nilainya bagus semua. Kalau misalkan nilainya 50 ini, 50. Nah, nilainya 50 tapi bayar, ya tidak lulus. Paham ya? Ini untuk fungsi if bertumpuk dan fungsi n yang bertumpuk juga. Ini n-nya ada 3 item. Ya, coba kita perlihatkan rumusnya. Ya. Coba lihat rumusnya, Pak. Nah, ini saya perbesar ini. Bentar, Pak. Bentar. Screenshot dulu, Pak. Ya, silakan. Sudah ya. Ini kan untuk meetingnya saya rekam, nanti bisa saya sharekan.
Mudah-mudahan besar rekamannya nggak terlalu banyak. Baik, berikutnya untuk materi selanjutnya. If sudah, and, or sudah. Or tinggal membedakan tadi ya, prasyarat aja ya. Aplikasinya sama, penulisan rumusnya. Nah, ini untuk fungsi tag ya. Fungsi tag mid, left, right. Ada lower, ada upper. Nah, yang kita pakai aja nanti ada mid, left, sama right. Latihan. Pak, boleh minta kesimpulan, Pak? Ya, Kesimpulan kalau if itu untuk gimana, untuk gimana, or untuk gimana, biar teman-teman lebih detail gitu, Pak. ya, tergantung nanti di latihan yang diminta. Ya, di latihan diminta. Kita lihat untuk yang file latihannya. Di yang kita download tadi. Ya, silakan dibuka. Berarti kalau yang or itu buat itu, Pak ya, buat 2 syarat, Pak ya. 2 syarat atau lebih, tetapi salah satu terpenuhi saja, nanti jawabannya benar. Kalau kalian misalkan dikasih syarat yang lebih dari 2 misalkan, apa coba misalnya? Tadi nilai bagus, punya uang. Yang ketiga apa misalnya? Apa ya, di aplikasi sehari-hari? Sehat apa ya, misalnya ya. Atau yang lain. Kalau kelulusan itu kan nilai bagus. Si makan-makan tadi ya, nilai bagus. Bayar kuliah. Punya uang, misalnya 3 itu ya. Paham ya? Ini kan ada 3 prasyarat. Intinya kalian akan makan-makan jika ada syarat 3 ini. Kalau memakai N, maka 3 ini harus kamu mempunyai semuanya, 3-3-nya. Makan-makannya akan dilaksanakan. Itu kesimpulannya, paham tak? Contoh, loh kenapa kamu nggak makan-makan? Loh salah satu syarat nggak terpenuhi ya. Satu aja misalkan. Tidak punya uang jelas ya, tidak punya uang. Yang 2 nggak usah dianggap. Satu aja itu syaratnya. Satu aja tidak terpenuhi, tidak punya uang, ya sudah berarti nggak jadi. Paham tak? Kalau Pak, siap. ya, kalau or, bedanya kalau or, kamu memakai alasan apapun, kalau satu itu dibuat alasan ya tidak bisa, ya harus makan-makan. Loh saya tidak punya uang, ya tidak bisa, tetap makan-makan. Loh kok tetap makan-makan kenapa? Yang 2 kan terpenuhi. Atau satu aja yang terpenuhi. Paham ya? Itu kesimpulan dari and or ya. Untuk if-nya kan penggunaannya untuk mengonversi beberapa ketentuan. Misalkan tadi kan ada ketentuan nilai ya. Ada ketentuan nilai. Nilainya 4, hurufnya apa? Nilainya 3, hurufnya apa? Nilainya 2, hurufnya apa? Kan begitu. Itu untuk if. Atau untuk analogi yang lain. Analogi yang lain, misalkan ya nilai yang masuk akal, misalkan nilai 100, berarti lulus. Memakai if ya. Kalau enggak lulus berarti mengulang kan begitu. Itu memakai if. Pokoknya kalau ada pilihan seperti itu memakai if. Dengan kriteria tertentu, kondisi ya, dengan kondisi tertentu. Jadi kondisinya itu nanti berubah-ubah tergantung input. Seperti tadi sudah bayar atau belum bayar, inputnya kan bisa berubah-ubah. Kalau belum bayar ya nanti memakai if, kalau belum bayar ya enggak lulus. Suatu saat kan berubah bayar, jadi lulus. Nah itu memakai if. Nanti beda lagi memakai lookup. Memakai lookup itu kalau tabel datanya ada di tempat lain. Ya, coba ini kita kembali ke fungsi dari mid, left, dan right. Ini nanti semuanya dipakai rumusnya ini nanti di latihan 8 nanti. Coba dibuka lembar kerja baru, dituliskan teks Unisula.
Sambil membuka teori dari Excel ya, teori dari Excel yang sudah di-download tadi. Ada di halaman 115. Ini sebentar lagi teorinya selesai nih, sudah menginjak mid, left, right, terus terakhir adalah look up. Setelah itu langsung praktek, ya, ngirim tugas nanti selesai, tugasnya dikirimkan ke classroom. Ya, sudah siap semua? Lembar kerja baru, tuliskan Unisula. Nah, sekarang kalau di contoh latihan, ini ada di kolom A, ada di baris 2. Kalian menempatkan lokasi di sel yang lain ya. Kalau di sini di contoh ini ada di sel A4. Saya share screen ini belum muncul ini. Nah, perhatikan di layar. Kolom A2 ya, kolom A2 ini tulisan utuh Unisula. Coba ambilkan kata-kata uni di sel A4. Nah, ini perintahnya begitu. Ada instruksi dari tulisan Unisula yang ada di A2 itu. Ambil saja ya, ambil 3 saja tulisan uni paling kiri. Ya. Ini saya ralat dari penjelasan di modul itu. Kalian melihat ini ya. Uni itu dipotong dari tulisan Unisula paling kiri kan? Betul enggak? Halo? Ya, responnya mana responnya? Ya, semangat. Paling kiri dari tulisan Unisula sebanyak 3 huruf. Ya kan? UNI 3 huruf kan? Lokasinya paling kiri. Nah, ini rumusnya kok mid. Mid itu sebetulnya untuk mengambil di tengah-tengah. Ini kebalik ya, saya ulangi ya. Mid ini keterangan untuk yang di sel A6. Ini kebalik. Ini saya juga baru tahu ini. Berarti kalau mid tengah Pak ya? Ya, contohnya ada di A6. ISSU. Oke, siap Pak. Nah, itu kan ada di tengah Unisula kan? ISSU jumlahnya ada. Iya, berarti mid Pak itu Pak ya? Ya, lihat sini rumus dasarnya dari mid. Mid ambil di tengah-tengah dari Unisula. Coba diterjemahkan dulu untuk yang uni ya, uni dulu. Ini kebalik ini. Rumus dasar sama dengan left dari A2. A2 itu tulisan utuh dari Unisula. Terus 3 ini apa? 3 ini mewakili jumlah yang diambil. Kira-kira kalau 3 ini saya ganti angka 1 apa hasilnya? U. O saja, ya betul. Ini yang NI Pak. Bukan, saya ambil 1 saja kok dari kiri. O tau bener tau. Oh. Oh. Tapi Iya, Pak, kalau ini saya ubah menjadi nilai 4. Diambil paling kiri A2 ya. A2 itu Unisula. Diambil paling kiri sebanyak 4. Ini saya ganti 4. Kira-kira hasilnya apa? Unif. O N jumlahnya 4 toh. O N Unis. I S. Unis Pak. Ya, betul. Unis. Ya, paham ya. Berarti nilai yang Paham. 3, 4, 1 yang saya sebut tadi itu jumlah yang diambil. Ya, sekarang untuk mid ya, untuk mid. Perbedaannya kalau mid itu ada perbedaan sedikit. Ini nanti ada 3 ya, ada 3 nilai di dalam kurung. Kenapa ada 3 nilai? Kalau yang left tadi kan 2 nilai. Jadi yang diambil ada di alamat berapa, terus diambil sejumlah berapa. Kalau ini enggak, mid itu diambil apa yang ada di A2 ya, apa yang ada di A2 ya, tulisan Unisula tersebut ya. Diambil mulai huruf ke berapa. Ini kita lihat mid A2 3 berarti mulai huruf ke-3. Otomatis karena nulisnya kan dari kiri kan. Dihitung 3 dari kiri coba. U N Uni Pak. I UNI. I. Angka 3. Iya sampai I Pak.
Nah, urutan 3 dari kiri, UNI. Berarti startnya mulai I, paham ya? Startnya mulai I, start ngambilnya. Karena kita ngambil di tengah, bukan dari kiri. Nah, sekarang nilai berikutnya untuk 4 ini. Ya. Mid dalam kurung A2, 3, 4. 4-nya itu seperti yang fungsi yang lain tadi, yang left tadi. Banyaknya huruf. Kita lihat, banyaknya huruf di sini ada 4. ISSU. Nah, ini saya kasih pertanyaan yang bisa jawab berarti paham. Ini kalau saya ubah angka 3-nya menjadi 5. Terus sebentar, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ya, sudah. Misalkan mid A2, 3-nya saya ganti 5. Saya ganti tengahnya tok. Kira-kira hasil yang diambil apa? UNISS, Pak. Mulai urutan kelima kok. Mulai Urutan kelima itu hurufnya apa? Huruf S, Pak. S. Ya betul. Berarti sula, Pak. Ya betul, 100. Paham? Ini fungsi mid, left, right. Saya kira paham ya. Nah kalau right bedanya apa? Right kan bahasanya apa? Bahasa dari Indonesia apa? Kanan, Pak. Ya betul. Ini bedanya Kanan. left sama right, cuman urutannya ya dari kanan ke kiri tok. Tapi rumusnya sama ini. Ini kan right dari unisula diambil 4. Berarti dari kanan ini. ALUS. Nah, saya balik ya. ALUS. Atau dibaca sula ini. Coba sekarang praktek sebentar aja, sebentar. Langsung di ini aja. Coba kalian buka source-nya. Source latihan ya. Source latihan 8. Nama filenya latihan 8 tadi. Tapi di judul latihan 10. Ini saya share screen kan. Nah, sudah tampil ya. Ini tabel mentahnya. Sudah tampil toh? Nah, ketentuan pengisian ini kan tidak dijelaskan di sini. Kalian juga buka penjelasan dari pengisian latihan ada di file latihan, bukan di file materi ya, tapi file latihan. File latihan ada di halaman tadi saya sebutkan 254 ya, 254. Coba kita cari latihan left right. Nah, ini ada di poin 5 ya. Poin 5 untuk kolom kelas. Sudah ketemu semua kolom kelas? Lihat itu kolom kelas. Nah, ketentuannya apa? Coba salah satu bisa menyebutkan ketentuan pengisian kolom kelas. Dibaca coba. menggunakan right dan if. Right dan if dari diteruskan bacanya sampai selesai. Berdasarkan satu karakter terakhir dari kolom kode mata kuliah. Ya. Kolom kode mata kuliah tahu ya. Ini lihat ini. Ada di kolom ketiga ini. Paling kanan ini ada huruf tuh. Ada P, ada S, ada P, ada S. Ya. Kalau P berarti apa? Di sini dijelaskan di sini. Pagi. Ya, jika hasilnya P maka harus diganti dengan pagi. Sedangkan jika hasilnya S maka harus diganti dengan sore. Coba kita aplikasikan rumus dari right dulu. If-nya nanti ya, if-nya nanti. If-nya kan untuk pengkondisian jika hasil yang diperoleh itu P nanti dirubah menjadi pagi. Seperti latihan tadi ya. Jika angkanya 4 maka hurufnya D. Bisa dipahami toh? Ini cuma dirubah menjadi huruf saja. Jika P menjadi pagi. Jika S menjadi sore. Nah, ini dua latihan ini kita nanti latihannya terpisah dulu. Nanti selanjutnya kita gabungkan.
Coba kalian langsung ke kolom kelas. Ambilkan paling kanan itu ya, satu huruf dari kode mata kuliah. Kira-kira ya ada yang berani share screen langsung menuliskan rumus dan mengambil satu huruf paling kanan. Nah, dicoba. Ini kan tabelnya sudah jadi, loh. Tinggal nulis rumusnya tok ini. Nah, ini kelas ini. Atau ini dirapikan dulu, coba. Kalau yang belum rapi, dirapikan seperti ini. Sambil menuliskan itu kelasnya. Diambil huruf P sama S-nya dulu, enggak apa-apa. Semuanya dicoba. Gim. Sorry Pak. Gimana? Sudah ada yang nyoba rumus kelas? Kelas pagi atau sore? P atau S? P atau S dulu. Nanti pagi sorenya pakai if. Saya nyambi merapikan dulu ini. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, share screen. Atau sebut aja, dikte. Yang bisa mendikte. Ambil huruf PS dari kode mata kuliah. Yang paham pasti bisa. Tadi kan left, right, mid sudah dijelaskan. Gimana? Rumusnya sama dengan? Sama dengan right. Right ya. Right, terus? C5. C5 ya. Terus? Koma 1. Ya, saya pakainya titik koma ya. Iya. Tuh. Dah. Ya. Ini cuman ngambil P sama S saja. Saya copy dulu. Ya. Udah berhasil dah, gampang. Yang lain paham ya? Nah, sekarang Pak, untuk minta diulang Pak. Rumusnya Pak. Ini saya tampilkan aja nih, dilihat itu. Dibaca Mas. Kelihatan enggak? Dibaca dulu. Dibaca yang keras. Coba Sama dibaca. dengan right. Ya. Right dari apa? C5 itu apa Mas? C5 itu apa tadi Pak? Di situ dilihat ya, C5 itu apa? Alamat C5. Bentar. Kolom. Ya, lokasi dari kode
Kode Apa mata ini? kuliah. Kode mata kuliah ya. Right dari kode mata kuliah yang ada di baris ini ya, C5 ini. Diambil berapa, Mas? Lihat ini. Diambil berapa huruf? Ini loh rumusnya ini. Ini angka berapa ini? 1 huruf, Pak. Ya, 1 betul. huruf. Ya. Mengambil paling kanan dari kode mata kuliah sebanyak 1 huruf. Berarti munculnya apa di sini? P. Ini kan S, di sini S. Ya, bisa dibandingkan ya. Ini P, di sini P. Nah, sekarang ketentuannya adalah kalau kelasnya itu P berarti kelas pagi. Kalau S berarti kelas sore. Ya, kuliah itu kan ada yang pagi, ada yang sore. Nah, sekarang ini perintahnya adalah mengubah P menjadi tulisan pagi, bukan huruf seperti ini. Silakan buat seperti yang kita latih tadi. Silakan. Yang paham bisa komentar coba kira-kira apa yang perlu ditambahkan di sini. If mungkin, Pak. Ya, nggak mungkin. Ya memang pakainya if. Tadi kan kalau ada kondisi, makanya kan if toh. Ya. If begini ya. If dari rumus yang right tadi, ini tidak usah diubah. Rumus dari yang kita tuliskan right ini kan hasilnya tadi kan sudah menghasilkan suatu hasil P kan. Ya tidak. Tadi kan hasilnya P toh sebelum saya tambah if. Jika right dari C5 sebanyak 1 yang saya ambil ini sama dengan apa? P. Memakai kondisi seperti tadi loh. Yang D, yang 4 sama dengan A, 3 sama dengan D. Nah, ini kalau yang right C5 1 sama dengan apa? Kondisi pertama? Pagi sore itu loh. P. P ya. P-nya harus besar ya ini karena di sini P sama S-nya besar-besar. Huruf besar, huruf kecil beda ya. P besar, Pak. Ya, P besar. Jawabannya kalau P besar berarti kelas pagi. Paham di sini? Ini cuman menambahkan if saja saya di sini. Right-nya tidak usah diubah. Nah, ada 2 jawaban aja, pagi sama sore. Ya, coba ini di screenshot atau disimpan ini rumus dasarnya ini. Sudah paham? Jika right dari kode mata kuliah tadi itu menghasilkan nilai P berarti pagi, jika tidak P berarti sore. Enter. Ya. Ini saya copy paste di bawah, semuanya harus berubah ini. Berarti itu tambahnya lift, Pak ya? If lah ya, if. If, Ini, bisa if dilihat. sama belakangnya pagi sama sore gitu, Pak ya? Iya, itu kan jawaban benarnya pagi, jawaban salahnya sore. Karena Siap, yang siap. kita kondisikan kan huruf P. Kalau hurufnya P benar berarti pagi. Kalau bukan P berarti ya sore. Sudah itu untuk latihan if, right, untuk left, might itu hampir sama. Jadi nanti ada rumus bertumpuk seperti ini ya. Kita gabung dengan if. Ada juga yang kita gabung dengan lookup ya. Sekarang kita ke lookup. Ini materi terakhir ya, materi terakhir. Kita buka di teori Excel-nya. Tunggu share screen-nya. Nah, lihat ketentuan dari latihan dulu ya, ketentuan dari latihan.
Di sini ada kolom pertama untuk nama mata kuliah. Nomor 1, keterangan. Nama mata kuliah diambil dari tabel mata kuliah seperti tadi ya. Untuk kelas pagi sore ini juga mengacu kepada kode mata kuliah. Diambil dari tabel mata kuliah berdasarkan 3 karakter keempat. Coba sampai kata-kata ini bisa dipahami enggak? Berdasarkan 3 karakter keempat. Dibayangkan dulu, 3 karakter itu dari kiri berarti ya. Kira-kira apa 3 karakter keempat ini dari kiri? Dari kode mata kuliah 2TE302P. 302. 302 ya, paham. Berarti untuk yang baris 2, 542. Baris 3, 234. Demikian seterusnya sampai bawah. Ya, bisa dipahami. Jadi nanti kita ngambil 3 karakter dari urutan keempat dari kode mata kuliah ini. 302, 542, 234, 742. Coba kita aplikasikan dulu, mengambil dengan MIT. Ya, yang paham silakan di komentar ya, di komentar. Didikte langsung seperti tadi yang paham. Ini saya share dulu latihan 8. Ya, ini sudah muncul ini. 302, coba perintahnya apa? Yang paham? Meet Meet, ya, meet. C5 C5, ya. 4,3. 4, ya, 4. Urutan keempat sebanyak 3. Gitu ya, terjemahnya begitu ya. Nah, terus kita kopikan ke bawah. Ya. Sampai di sini paham ya, untuk mengambil mid saja. Nah, ini tapi belum selesai. Ini belum selesai. Karena untuk 302 itu nama mata kuliahnya apa? 542 itu apa? 234 itu apa? Solusinya adalah kita punya database ya, punya database atau data yang sudah ada di tabel lain. Ini ada di bawah ini. Lihat. Nah, ini. Tabel mata kuliah di bawah. Ini database-nya seperti ini. Ternyata 302 adalah apa? Agama. 763 apa? Bahasa. Kan begitu. Sampai di sini bisa dicerna ya untuk logikanya. Nah, sekarang untuk mengkonversi ya, untuk mengkonversi 302 menjadi agama, 542 menjadi Pascal. Itu kalau yang latihan sebelumnya kan kita bisa memakai if kan? Betul enggak? If 302 berarti agama, kan begitu. Nah, tapi kalau di sini kita latihannya memakai lookup. Lookup itu mengambil data yang sudah ada dari dari data yang sekian banyak di situ. Ini kan contoh sedikit aja di sini. Kalau datanya banyak, masa kamu mau if. Kalau datanya 1000, masa if-nya mau nulis 99 if. Kan nggak mungkin kan? Nah, makanya kita pakai lookup. Paham ya? Sekarang rumus lookup. Kembali ke teori dasar. Lookup. Saya buka dulu sebentar. Bab 6 Microsoft Excel ada di halaman 115. Dibuka teori dasarnya. Ini sudah tampil ya. Bisa dilihat semua fungsi lookup. VLOOKUP itu menentukan suatu nilai tertentu berdasarkan kondisi di mana data diambil dari tabel sumber secara vertikal. Di awal saya sudah menjelaskan ya bedanya vertikal sama horizontal.
Jadi golongan jenis ya, golongan jenis kalau secara kolom itu namanya vertikal. Kalau secara horizontal, tadi di contoh latihan 8 itu untuk nama dosennya, nama pengampunya, itu horizontal. Rumus dasar, semua rumus memakai sama dengan ya. V lookup value ya, lookup value nilai yang akan dibandingkan atau nilai yang akan dipersamakan. Tadi yang kita ambil di mid tadi itu kan ada 302 dan sebagainya itu nanti akan dibandingkan dengan tabel sumber. Nah, terus ini ada kalau di tempat saya titik koma ya, lookup value titik koma tabel array. Tabel array itu semua tabel database nanti diblok ya, diblok. Terus supaya tidak berubah-ubah nilai alamatnya, nanti dikasih tanda dolar. Caranya nanti kita jelaskan. Terus kolom indeks, ya kolom indeks. Kolom indeks itu kolom yang akan diambil nilainya. Tadi ada nama mata kuliah ya, kita kembali ke latihan. Kolom indeks, ya. Ini lookup value-nya ya, yang akan dibandingkan 302 sama dengan di sini. Terus tabel array tadi ini nanti kita blok semua seperti ini. Nah, ini semua datanya kita blok. Terus sesaat setelah ngeblok tabel data, kalian harus memencet tombol F4. Ya, di keyboard kalian itu yang paling atas itu ada F1, F2, F3, F4. Ya, bisa dilihat ya, F4. Nanti itu dipencet sesaat setelah mengeblok ya, mengeblok itu bahasanya gimana ya, setelah mengeblok sumber data tabel langsung F4. Nah, setelah itu rumus lookup tadi ada kolom indeks atau kolom yang akan diambil nilainya. Nah, di tabel sumber ini kan ada 2 kolom saja, kolom kode, kolom nama. Nah, perhatikan, saya mau mengisikan nama mata kuliah di sini kan diambil dari ini. Kolom ke 2. Paham ya? Kolom 1 kan kode. Kolom 2 nama. Baik, kita edit ya, kita edit ini. Lihat. Mid C543 ini jangan diudak-udik ya, jangan diudak-udik. Kita tambahkan rumus lookup. Rumusnya bertumpuk ini. Vertical lookup ya, V lookup. Lookup, terus value-nya yang mau dibandingkan ya mid itu tadi, mid C543 yang nilai 302643 itu tinggal nambah aja, kurung buka. Lookup value-nya ini bukan suatu nilai tapi suatu rumus, titik koma ya, lookup value tabel array ya, ini tabel array tadi yang harus kita blok tadi. Ini judul tabel enggak usah ini. Ini di blok judul kolomnya aja ya, kode, nama sama isinya. Ya gini. Ini nanti ikut ke format garis. Yang di blok itu judul kolom sama isi kolomnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Ini harusnya kalian sambil mengikuti ini di latihan kalian masing-masing. Kalau nonton aja nanti kurang paham. Setelah diblok, tombol F berapa tadi? Yang mendengarkan? F4. F4 ya, F4. Ya. Lihat nih hasilnya nih. Ini ada $J, $16. $J itu berarti kolom J, $16 berarti baris ke 16. Jadi ini alamat ini ya, alamat J16 ini nanti tidak berubah. Permanen karena dikunci dengan tanda dolar itu. Ini nanti ada cara lain lagi, cuman biar tidak bingung ini dulu ya, ini dulu. Ini kalau sudah saya kunci, tabel array sudah, sekarang kolom indeks, titik koma. Tadi kolom ke
Dua ya, kolom kedua. Sudah itu kurang tutup. Nah, nanti di aplikasinya ini kan ada beberapa kasus yang perlu diperbaiki dari soal ini ya. Nanti rumusnya tidak langsung berhasil. Tapi rumus dasarnya seperti ini. Lookup, terus lookup value, tabel arraynya berapa, terus kolom ke berapa. Sudah, itu rumus dasarnya gitu dulu ya. Enter. Ya. Nah, ini ternyata hasilnya memang belum berhasil. Seperti yang saya sebutkan tadi, kan ada beberapa kasus khusus ya. Kita lihat analisa ya, kita analisa. Kalau di programmer biasanya kalau ada satu program nggak jalan, harus dicari booknya. Book ya, book tahu ya, kutunya. Jadi di aplikasi-aplikasi misalnya di Android itu kan ada aplikasi gratis toh. Itu nanti kan ada update-update-nya. Nah, itu biasanya update masalah book itu. Yang belum berhasil. Kesalahan yang ada di program. Kita lihat. Ini dari yang sudah ya. Dari pengalaman latihan ini ada perbedaan. 302 yang ada di sini ya. Dari kode mata kuliah ini 302-nya kan sudah bercampur dengan huruf ya. Ada T, ada E, ada P. Kira-kira itu angka murni apa sudah tidak murni? Udah enggak. Angka murni, Pak. Tidak murni angka ya. Ini bukan angka murni ini. Karena sudah bergaul dengan huruf. Nah, kalau ini kode 302, 643. Ini masih murni angka ini. Nah, kira-kira perbedaannya di mana? Bisa dipahami ya? Ini sudah bergaul dengan huruf-huruf, ini belum bergaul dengan huruf. Ya, kira-kira untuk menyamakan. Kira-kira yang harus disamakan yang mana? Nah, kalau saya ngubah ini kan tidak mungkin. Ini kan sudah tercemar ini. Mau dipisah-pisah ya tetap tidak bisa. Ini kode mata kuliahnya memang seperti ini, tidak bisa diubah. Nah, berarti kita ubah untuk angkanya. Nah, di Excel itu ada fasilitas untuk mengubah angka menjadi huruf. Kelihatannya angka tapi ini huruf ini. Bisa diubah seperti itu. Paham? Nah, ini kan huruf, di sini juga harus huruf. Caranya adalah kita kasih tanda single petik seperti ini. Silakan semuanya diubah. Ditambahi aja depannya. Ini saya perbesar ya. Nah, ini. Ini untuk manualnya memang seperti itu, ditambahi tanda petik 111. Tapi ada rumus otomatis juga ada. Tapi kita pakai ini dulu. Biar nggak bingung. Enter. Terus ini tambah lagi. Silakan ditambah sendiri di file masing-masing. Ya. Kalau yang ketinggalan nanti bisa dilihat rekamannya ya. Cara-caranya. Terus sampai habis nih tambah semua. Ya. Cirinya gampang, ini ada tanda hijau di pojok kiri atas ini. Ya, kita lihat rumusnya yang tadi. Nah, ini sudah berubah ini. 302 agama, benar enggak ini? 302 agama. Benar ya? Sekarang rumus ini saya copy ke bawah. Nanti mungkin ada kasus baru lagi. Dari pengalaman seperti itu. Kita pastikan. Ya. Nah, ada kasus ya ini, ada kasus. Lihat, ini 542, ini harusnya apa 542? Apa ini? Ini kok agama. 542 Pascal ya. Ternyata ini ada rumus yang perlu dilengkapi. Dari lookup itu. Saya masuk ya, saya masuk sini.
Nah, Excel-nya agak manja sedikit. Dia kurang peka ya. Nilainya beda kok hasilnya sama. Tadi nilainya agama semua. Padahal kan kodenya beda itu. Nah, ini ada tambahan rumus. Kalau nilainya 302 ya harus agama, tidak boleh yang lain. Itu ditambahi titik koma. Nah, ini. Setelah saya tambahi titik koma, di situ ada keterangan true dan false. Kira-kira yang harus sama bahasa Inggrisnya mana ini? Tapi saya pakai false bisa itu, Pak? Memang pakainya false. Harus exact match itu kan harus sama. 302 harus agama, tidak boleh. Selain 302 agama tidak boleh. Tadi kan Pascal toh. Harusnya Pascal toh, kok agama. Makanya tambah ini harus sama. Pokoknya 302 itu harus agama, begitu. Kita perintah Excelnya seperti itu. Berarti kita tambahkan false. Paham ya? Nanti kalau ada kesalahan kita revisi lagi. Jadi rumusnya lookup dari mid tadi ya, mid yang kita ambil di tengah sebanyak 3 angka tadi, ya 3 huruf itu, 302 itu. Terus dibandingkan dengan tabel sumber ya, tabel array tadi yang kita blok, terus di F4, sudah dikunci F4. Terus diambil kolom yang kedua. Setelah itu harus sama exact match, harus false. Nah, false. Nah, sekarang yang sudah diedit ini ya, yang sudah diedit kita kopikan ke bawah. Ya, ini sudah berapa ini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi Silakan. yang klik F4 kok saya nggak bisa ya, Pak? Itu setelah ngeblok, Mbak. Kalau kalian gagal toh, itu diulangi lagi. Iya, tadi kan Misalkan blok ya, kode nama, tapi punya saya di klik F4 nggak bisa. nggak muncul dolarnya. Iya, nggak muncul. Berarti begini, nanti kalau misalnya nggak muncul seperti ini ya, saya nulis di sini misalkan, ini saya hapus. Ini tampil ya ini ya, kelihatan ya. Nah, misalnya begini toh, ini saya ngeblok seperti ini. Ini sudah muncul alamatnya kan, J16 sama K23 ya. Iya, Pak. Ini saya F4, saya coba F4. Nah, ini di tempat saya muncul ya. Kalau misalnya nggak muncul, kalian blok manual seperti ini. Ya, gini. Di blok sendiri begini. Nah, bisa dilihat rumusnya itu, tabel arraynya di blok sendiri. Sampai warnainnya hitam seperti itu. Terus di F4. Paham? Habis di blok diapain, Pak? F4 sama. F4-nya tetap dipencet. Tapi kita ngeblok sendiri. Yang saya terangkan di awal kan sesaat setelah ngeblok tabel array langsung F4. Tapi kalau nggak muncul dolarnya, alamat yang di rumus tersebut kita blok langsung. Seperti ini. Kelihatan ya? Oh, nggak bisa ya, Pak. Malah munculnya tuh malah cahaya. Coba di share screen coba biar jelas. Cara share screen tahu ya? Ini kan saya zoomnya pakai HP, terus prakteknya pakai laptop. Nah, begini. Coba ada yang kesulitan yang lain nggak selain Mbak ini? Nanti saya kasih cara lain selain ngeblok dengan dolar ini. Sampai di sini dulu paham ya, sampai rumus falsenya. Ini di screenshot atau dicatat atau gimana. Nah, sekarang cara kedua. Cara kedua ini saya hapus dulu misalkan gini. Rumus yang terakhir untuk nomor 7 ini saya hapus. Kita buat rumus baru. Dengan cara yang hampir sama, tetapi tabel arraynya ini kita beri nama dulu. Tabel array ini kita beri nama misalkan tabel mata kuliah.
Silakan Mbak yang tadi ngeblok nggak bisa ya, diikuti ya. Ini diblok dulu tabel mata kuliahnya. Seperti ini ya, diblok dulu. Lalu diberi nama. Caranya ini di kolom nembok. Lihat ini di atas nih. Di atas ada alamat J16 seperti ini ya di tempat saya. Ini diklik aja. Gimana Mbak, bisa diikuti Mbak? Bisa Pak. Nemboknya itu ya sudah ketemu ya. Ya. Ya, dikasih nama itu tabel matkul misalnya gitu. Terus di enter. Setelah nulis di enter. You must enter a valid reference you want to go. Ini tidak boleh pakai spasi ternyata. Tabel. Saya kasih garis bawah gini aja ya. Matkul. Nah, ini. Tabel ini namanya adalah tabel matkul. Sekarang sudah punya nama. Bukan alamat dolar tadi ya. Sekarang lookupnya coba dibuat Mbak. Sama dengan VLOOKUP. Ya, value-nya ini tadi ya. Memakai apa tadi? Bentar, daripada saya nulis, saya copy aja nih. Nah, VLOOKUP dari mid tadi, ya, C1143 ini, titik koma, tabel array-nya ini namanya apa tadi Mbak? Tabel matkul ya, ditulis ya, tulis sendiri, tabel garis bawah matkul. Bentar Pak. Ini kalau sudah ditulis tabel matkul, ini apa garisnya ya, garis bloknya berwarna hijau di tabel mata kuliah tersebut. Kita lihat bedanya ya. Kalau ini langsung ditulis nama tabelnya. Oke. Selanjutnya sama, kolom keberapa? Kolom kedua. Terus file. Gini aja sudah, lebih mudah dibaca. Oke, enter. Sama hasilnya nih. Cuman yang sebelumnya memakai alamat ring ya, memakai dolar-dolar. Kalau ini memakai tabel mata kuliah. Baik, ini kita break sebentar. Nanti dimulai lagi jam 4 ya. Jam 4 mulai sebentar untuk melengkapi kolom-kolom yang belum. Ini tempat saya sudah andan. Ya. Untuk ketentuan pengisian kolom semester, saya kira tidak susah. Ini ketentuannya bisa dilihat. Ya, pada keterangan nomor 2. Saya kira sudah bisa. Tadi sudah latihan. Kolom semester menggunakan left. Ya, mengambil dari kiri ya, dari kiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan satu karakter di depan dari kolom kode mata kuliah. Jadi kode mata kuliah itu diambil satu karakter dari kiri. Ya, kolom mata kuliah kita lihat. Ya, kita lihat yang jadi acuan tadi untuk lookup sama ini tempatnya ada di sini. Ini paling kiri bisa kita lihat bahwa nomor 1 itu ada angka 2. Berarti itu nanti semester 2. Gampang ini, left ya, left. Diambil 1 saja. Ada 2, ada 4, 4, 2, 6, 2, 2 ya. Itu semesternya.
Ya, kita lanjut. Ini tidak usah saya kasih contoh atau kita jelaskan kembali. Karena sudah saya jelaskan sebelumnya dan tidak terlalu susah. Baik, untuk berikutnya, untuk kolom angka ya, untuk kolom angka, ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Akan tetapi, ini kebalikannya. Yang saya jelaskan sebelumnya itu kan angka dikonvert ke huruf. Tetapi ini kebalikannya, huruf dikonvert menjadi angka. Kita lihat keterangan dari angka. Ada di poin nomor 3. Ya, lihat kembali. Kolom angka menggunakan if. Berdasarkan kriteria dari kolom huruf. Ya, huruf tadi ini. Ada A, C, D, C, B, A, C. Untuk A apa angkanya? A angkanya 4. Ya, untuk B angkanya 3. Silakan di edit kembali rumus sebelumnya, tinggal balik aja ya. Logikanya hampir sama. Cuman kebalikan. If ya. If dari huruf ini sama dengan 4, maka jawabannya dalam tanda petik ya, dalam tanda petik angka kok ya. Angka berarti nggak usah pakai tanda petik. If huruf sama dengan tanda petik A, maka jawabannya 4. Terus koma lagi atau titik koma lagi, if lagi ya. If laginya apa? If laginya untuk huruf sama dengan B, maka nilainya 3. Demikian seterusnya. Karena di sini ada berapa ketentuan? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ada 5 ketentuan. Berarti kita nanti memasukkan rumusnya memakai if sebanyak berapa? 4. 4 ya. Tidak lupa ya. Ada 5 jawaban berarti if-nya 4. Ini mudah lewati. Jadi sudah saya jelaskan semua. Left sudah, if sudah. Berikutnya untuk keterangan bobot ya, kolom bobot. Kolom bobot ini ketentuannya ada di keterangan nomor 4. Nah, nomor 4, kolom bobot diisi berdasarkan perkalian kolom SKS dengan kolom angka. Kita lihat SKS, sudah ada isinya. Lalu angka nanti yang akan diisikan kalian ya. Cara pengisian perkalian gimana? Mudah sekali. Ya, mudah sekali. Tinggal tuliskan aja sama dengan sel yang dimaksud dikalikan dengan sel lainnya yang dimaksud. Paham ya? Contoh ya. Contoh ini belum saya jelaskan tapi ini saya kira sudah tahu semua. Saya buka lembar kerja ya, lembar kerja. Ya, perhatikan. Ini ada kolom 1 ya, ini 2. Ini kolom 3. Ya. Ini untuk menghitung perkalian, pertambahan, pembagian. Semuanya sama. Nanti beda logonya aja. Nah, perkalian antara kolom ini sama kolom ini saya namakan kolom A, ini kolom B gitu aja. Nah, ini nanti untuk mengisikan bobot ya, perkalian dari SKS sama angka nanti. Dilihat di masing-masing pekerjaan kalian. SKS itu ada di alamat berapa, terus angka ada di alamat berapa. Ini sama ya, perkalian berarti tinggal kasih sama dengan, terus diklik yang mau dioperasikan, diklik. Perkalian berarti memakai tanda bintang. Dikali mana? Dikali dengan kolom, oh salah ini. Ini ya. Ya, ini nilai angka 2 ini saya kalikan dengan nilai angka 6. Kali, klik aja angka 6-nya. Ini yang dituliskan alamatnya, bukan nilai angkanya. Enter gitu aja.
Yang bawahnya sama ya, bawahnya sama, tinggal mengganti operasinya. Nah, ini operasinya kan bukan perkalian tapi pertambahan. Nah, tadi plus gini aja ya. Sama dengan E20 plus F20. Ya, ini rumusnya, tinggal ngedit aja ya. Terus yang bawah ini pembagian, berarti garis miring ya. Pembagian itu garis miring. Nah, sudah seperti ini aja. Nah, ini E21 dibagi F21 ini belum saya kasih nilai. Ya, ini saya kasih nilai dulu. Misalnya ini 6, ini 3. Nah, ini mudah untuk operasi aritmatik ya. Perkalian, pertambahan, dan pembagian. Nanti di sel yang lain ada juga perhitungan yang hampir mirip. Ada pembagiannya. Lanjut. Perhitungan aritmatik untuk bobot sudah, terus pengisian kolom kelas. Ya, kolom kelas. Ketentuannya lihat keterangan nomor 5. Kolom kelas menggunakan kombinasi REG dan IF. Nah, tadi juga sudah. Ya, REG rumusnya gimana? IF sudah paham juga penggunaannya. Nah, keterangan lanjutnya gimana? Berdasarkan satu karakter terakhir. Satu karakter terakhir, berarti paling kanan sendiri. Diambil satu dari kode mata kuliah. Oh, ini tadi sudah ya, sudah kita isikan. Jika hasilnya P maka pagi, jika hasilnya S maka sore. Ini sudah saya terangkan di awal malah. Kelas sudah ya, pagi dan sore. Sekarang pengampu. Nah, ini kembali ke teori lookup. Akan tetapi cuman beda tipe lookupnya. Yang tadi memakai V lookup, sekarang memakai H lookup ya. H lookup dari ini tabel pengampu. Nah, cara pemberian nama dari tabel pengampu tadi sudah saya jelaskan ya. Seperti sebelumnya, yaitu pemberian nama tabel dari tabel mata kuliah. Ya, kita coba ulang memberi nama dari tabel. Ini tabel array ini. Ya, lihat di contoh. Ini saya format dulu. Nah, ini tabel dari pengampu. Tabel array ini nanti kita tidak usah ngeblok alamat terus dikasih kunci dolar, dikasih aja nama aja. Nama tabel tersebut diblok seperti ini. Terus diklik dari lokasi name ya, name di atas. Name box ini kan sebelumnya sudah ada ini, tabel matkul ya, tabel matkul yang ini. Kali ini tabel pengampu. Kasih nama aja tabel pengampu, yang mudah diingat kata-katanya, tabel garis bawah pengampu. Ini kita memberi nama name box ya. Sudah. Ada 2 tabel sumber yang sudah diberi nama. Selanjutnya untuk rumus lookup-nya sama seperti sebelumnya ya. Sama dengan lookup dari ya. Nah, ini untuk lookup value-nya ini sudah sama persis dengan tabel sumbernya ya. Ini ada 4 huruf A, B, 43. Ini kode pengampu juga A, B, 43. Berarti tidak usah memakai gabungan right, left maupun mid seperti yang nama mata kuliah ini tadi. Langsung aja ini lookup value-nya diklik aja. Klik gitu. Terus nama tabelnya apa tadi? Tabel ini namanya tabel pengampu ya, ini ada 2 ini. Lalu indeks
barisnya, ini kan bukan kolom sekarang, ini memakai baris. Ya. Indeks barisnya, baris ke berapa? 2. Baris 2 ya, karena yang baris pertama ini kode, sedangkan nama kamu ada di baris kedua. Lalu yang terakhir apa tadi supaya exact match? False. False ya. Sudah selesai. Ini lebih mudah dari VLOOKUP tadi. Kita enter aja. Ya. Sudah berhasil menghasilkan nama pengampu. Dicek aja ini. AB43 adalah Abdul. DS82 ini harus Desi ya. Nanti dikopikan ke bawah. Kita lanjut aja, nanti dikopi sendiri. Jenis mata kuliah. Lihat ketentuan. Dilihat di lembar kerja masing-masing. Jenis mata kuliah ada di nomor 7. Ya, nomor 7. Jenis mata kuliah menggunakan kombinasi MIT dan IF. Ya, kita juga sudah latihan untuk yang lookup tadi. Ada gabungan VLOOKUP dan MIT. Berdasarkan dua karakter yang kedua. Nah, coba dipahami. Kalau MIT itu kan ngambil di tengah. Karakter kedua. Karakter kedua dari mana? Karakter kedua sebanyak 2 karakter. Ya, jadi dibayangin kalian. Saya mau mengambil 2 karakter pada urutan karakter yang kedua dari kolom kode mata kuliah. Jadi ini MIT-nya mengambil 2 karakter saja urutan kedua dari kode mata kuliah. Ini kode mata kuliah ini. Nah, kalau saya dengan teori tadi MIT 2 karakter sebanyak 2 karakter dari kiri. Hasilnya apa kira-kira ini? Yang bisa jawab 2 karakter diambil dari kode mata kuliah. Urutan kedua. T. Ya, 2 karakter. TE. TE ya. Ya. Kalau yang nomor 2 berarti PA. TE. Berarti ini cuma ada 2 karakter yang sama. TE sama PA. Nah, kalau TE apa, PA apa? Nah, gabungan memakai if seperti sebelumnya. Ya, seperti sebelumnya kalau TE teori ini. Jenis mata kuliah menggunakan kombinasi MIT dan if. Tadi kan diambil 2 karakter. Kalau TE, maka kalian harus menuliskan di situ teori. Tapi kalau PA berarti harus dituliskan praktek. Ya, coba dipahami pelan-pelan, diingat kembali. Nanti memakai if ya, memakai if. Hasil dari MIT tersebut, jika TE, karena itu karakter bagi tanda petik, jangan lupa. Jawaban benarnya kalau TE berarti tanda petik lagi, double petik teori. Terus titik koma, yang terakhir adalah praktek. Karena ada 2 jawaban, TE sama PA saja, berarti if-nya 1 aja. Yang agak susah gabungan if dengan MIT-nya itu. Caranya urut ya, urut. Kalian mengambil dengan MIT dulu. Setelah MIT-nya berhasil, kalian edit ditambahkan dengan rumus if. Nah, begitu. Lanjut ke yang terakhir ya, yang terakhir. Keterangan mata kuliah. Mata kuliah itu keterangannya apa? Jadi mata kuliah ini keterangannya apa? Nomor 8 ya, nomor 8 keterangannya. Keterangan mata kuliah diambil berdasarkan kolom SKS dan kolom angka. Ya, ada 2 kolom. Mau diapain 2 kolom tersebut untuk mengisi keterangan mata kuliah ini? Mau ditambahkan atau dibagi atau gimana? Nah, dibaca berikutnya. Jika nilai kolom SKS lebih besar dari 2 dan, nah ini ingat ya, memakai dan.
nilai kolom angka kurang dari 3, maka kolom keterangan mata kuliah berisi ulang. Nah, ini poin-poinnya harus ditulis dulu. SKS lebih besar dari 2. Angka kurang dari 3. Kalau dituliskan ya, tuliskan N-nya coba. SKS lebih besar kalau angka kurang dari 3 ya. Nanti kurang lebih begini. Untuk N-nya saja ya. Nanti keterangannya tambah sendiri. SKS lebih besar dari 2. SKS itu ada di kolom ini. E5 lebih besar dari 2. Nah, ini prasyarat 1 ya. Prasyarat 1 NE5, E5 itu SKS lebih besar dari 2. Nah, terus syarat kedua untuk yang kolom angka kurang dari 3. Kolom angka kurang dari 3. Kolom angka itu mana? Nah, ini kolom angka ini yang belum saya jawab, belum saya tuliskan rumusnya. Kita klik aja kolom angka ini lebih besar dari lebih besar atau lebih kecil ya? Kurang dari berarti lebih kecil dari 3. Nah, ini agak pusing sedikit, tapi kalau diikuti dari ketentuan terus dituliskan seperti ini, insya Allah enggak pusing, enggak terlalu pusing. Kita sudah dapatkan rumusnya dulu. Jadi 2 kondisi ini sudah kita dapatkan. Nah, ini 2 kondisi aja. Lalu apa? Dengan 2 kondisi ini mau diapain? Nah, dengan 2 kondisi ini digunakan untuk mengisi keterangan mata kuliah itu ulang atau lulus. Berarti kalau 2 kondisi tersebut terpenuhi, maka mata kuliah Anda harus diulang. Ya, ini kondisi pertama kan, keterangan mata kuliah berisi ulang. Jika sebaliknya, berarti kalau 2 syarat itu tidak terpenuhi, salah satu aja atau dua-duanya, berarti Anda lulus. Ini perhatikan menggunakan kombinasi if dan n ini fungsinya. Nah, ini n-nya sudah saya tuliskan. Nanti kalian menambahkan untuk if-nya. Ya. Ini belum ada isinya di angka ini. Jadi belum ada hasilnya. If-nya juga belum dituliskan. Jadi intinya dengan 2 kondisi ini n, jadi if ya, if kurung buka n dari ini, maka jawabannya adalah ulang ya. Yang pertama jawabannya ulang. Itu jawaban yang belakang, jawaban salahnya adalah lulus. Udah itu aja. Baik, untuk jumlah SKS, interpretasi dan keterangan ini adalah operasi aritmatik. Sudah saya jelaskan tadi di sini ya. Ada perkalian, pertambahan, dan pembagian. Kalian bisa mencari jawabannya sendiri dengan memasukkan rumusnya. Cuman dibaca dulu aja keterangannya. Jumlah SKS, keterangannya apa? Jumlah SKS ada di keterangan nomor 9. Jumlah SKS diisi berdasarkan penjumlahan ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kolom SKS. Nah, cuman ini ada fungsi sum. Ini fungsi sum berarti untuk jumlah sel yang banyak.
Tadi kan saya cuma 2 sel ya. Sel 1 ditambah sel 2 memakai tanda plus. Kalau banyak seperti ini, caranya sama dengan sum kurung buka lalu diblok semuanya ya, semuanya sel SKS tersebut. Lihat contoh. Lihat contoh. Ini mau saya jumlah ya. 3 sel ini. Semua SKS itu tadi jumlah. Misalnya diblok dulu seperti ini. Lalu hasilnya ditaruh sini. Itu memakai sum. Sama dengan sum ya, summary. Singkatan dari penjumlahan. Sum dari sel-sel yang akan dijumlahkan di blok semua lalu dikurung tutup. Lalu di enter. Nah, ini akan menghasilkan penjumlahan dari beberapa sel yang dicari hasilnya. Nah, saya kira mudah ini untuk penjumlahan sel yang lebih dari 1 ya. Lebih dari 2 seperti ini yang saya contohkan selain memakai tanda plus. Terus keterangan nomor 10, indeks prestasi ya, indeks prestasi berdasarkan penjumlahan kolom, sama ya, memakai fungsi sum. Kolom apa yang dijumlah? Kolom bobot. Jadi kolom bobot nanti di sum dulu ya, dijumlah dulu semua sum dari kolom bobot. Setelah menghasilkan suatu nilai dari bobot itu, penjumlahnya, lalu dibagi dengan jumlah SKS. Jumlah SKS juga tadi memakai keterangan nomor 9, kan memakai sum juga. Jadi sum dari jumlah SKS itu digunakan untuk membagi sum dari bobot ya, jumlah dari bobot. Baik, yang terakhir ya, yang terakhir. Ini juga perlu pemahaman ya, pemahamannya agak sabar. Keterangan diambil ya, keterangan ini ada di bawah tabel ya. Ini lihat lokasinya. Ya, ini jumlah SKS tadi sudah. Indeks prestasi pembagian jumlah SKS sama bobot tadi sudah. Keterangan ya, keterangan ini berisi keterangan ya. Berisi keterangan yang diambil dari jumlah SKS dan indeks prestasi. Tadi jumlah SKS kan bisa diperoleh dengan fungsi sum pada poin nomor 9. Indeks prestasi juga bisa diperoleh dari poin nomor 10 ini. Nah, jika 9, 10 ini sudah selesai, ini dioperasikan. Memakai if ya, ini ada if. Jika jumlah SKS lebih besar dari 50% jumlah kolom bobot, nah, jumlah kolom bobot yang dihitung tadi, itu dikali 50%, ya, terus dikondisikan lebih besar dari jumlah SKS. Atau, nah ini memakai OR sekarang. Jadi ada 2 kondisi ya. Yang pertama tadi, jumlah SKS lebih besar dari 50% jumlah kolom bobot. Itu prasyarat pertama. Terus prasyarat kedua apa? Indeks prestasi lebih kecil dari 2. Ya. Dipahami pelan-pelan. Nanti OR-nya ya, OR dalam kurung buka, prasyarat pertama ditulis titik koma, prasyarat kedua ditulis kurung tutup. Sudah itu untuk rumus OR-nya. Nah, lalu ditambahkan dengan if ya, if di depannya. If kurung buka OR titik-titik seperti yang disebutkan tadi, OR-nya sampai selesai. Terus jawabannya ya, jawabannya yang pertama adalah ini kurang. Terus jawaban yang terakhir dari fungsi if yang nomor 11 ini, jawaban terakhir adalah cukup. Baik, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan teori-teorinya.
Untuk pengerjaannya mungkin kalian bisa diskusi ya nanti sama teman yang mungkin sering jawab tadi yang lebih paham. Nanti hasil pekerjaannya bisa disimpan, dikasih nama NIM, dikirimkan ke classroom-nya Bapak Munaf Ismail. Nanti kalau ada keterangan yang belum jelas mengenai classroom bisa disampaikan di grup ya, grup ya. Untuk yang lain bagaimana semuanya? Ada yang perlu dijelaskan kembali berkenaan dengan teori-teorinya? Pak, nanti hasil screen recordnya dikirim ya Pak di grup Ya, ya Pak? ini kan sudah saya rekam ini. Nanti saya kasih di grupnya. Oh iya, makasih Pak. Iya, Pak. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada yang lain yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Ini absennya tidak ada absen ya? Online atau apa ya? Absennya kemarin dari screenshot ini. Screenshot Zoom-nya ya. Iya, Pak. Ya, coba ditampilkan sebentar nanti saya print screen. Ini ada 20 partisipan. Baik, saya tunggu semuanya. Ya, kurang Devi, Dwi, Yulfan, Emir. Ya Pak. Ya, semua sudah. Devi, Yulfan belum hadir. Emir, Guntur. Sudah saya nyalakan Pak. Ini Emir belum, Devi belum. Sudah saya nyalakan Pak kameranya. Si Emir. Iya Pak. Emir masih foto ini. Belum di sini udah ya Pak. Oh, ada 2 user ya? Emirnya. Oh iya. Saya matikan Pak, yang satu di laptop soalnya. Oh gitu. Ya udah enggak apa-apa, biar saya capture ya. Sudah siap? Siap. Ya, 1 2 3. Ya, silakan dimatikan. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.